Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Kita akan lanjutkan kajian kitab Adabul Mufrad ya. Bab tentang salam ya. Bab tentang salam. Tapi ada ini dulu nih, ada hadis yang kemarin kelewatnya. Takbil ar-rijl tentang mencium tangan dan kaki. Mencium tangan dan kaki boleh enggak gitu? Sungkem. Hadis kemarin itu kan ada ya sungkem Ibnu Umar kepada Rasulullah itu cium tangan ya. Satu karena Ibnu Umar itu masih muda dan Rasul sudah sepuh ya, itu wajar. Yang kedua dari seorang murid kepada gurunya, anaknya Umar ya. Yang ketiga adalah murid kepada gurunya ya. Yang ketiga adalah dari seorang umat kepada nabinya. Jadi bisa karena usia, bisa karena ilmu, bisa karena kedudukan ya. Itu ya. Ketika orang-orang mencium tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di hadis berikutnya itu ternyata bukan hanya tangan, para sahabat itu bahkan ada yang mencium kaki Rasul SAW. Saya akan bacakan hadisnya. Saya tidak bawa kacamata, jadi agak jauh. Kacamata itu ya. Bisa sih tapi nantilah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Qala Rasulullah sallallahu fa'akhadna ya Allah. Sudah ini memang apa? Faktor U ini enggak bisa di ini. Faktor U ya. Tadi tergesa-gesa karena ada kurang enak perutnya tadi, jadi lama di kamar mandinya. Haddatsana Musa bin Ismail qala haddatsana Matar bin Abdurrahman al-A'naq qala haddatsani imra'atun min Sabahi Abdul Qaisi yuqalu laha Ummu Aban ibnatul Wazi an jaddiha anna jaddaha al-Wazi Ibn Amir qala qadimna faqila dzaka Rasulullah fa akhadna bi yadayhi wa rijlaihi nuqabbiluha. Kata Wazi bin Amir ya, beliau bercerita ketika kami tiba diberitahu bahwa itu ada Rasulullah, maka kami segera menghampiri beliau. Kami cium kedua tangannya dan kedua kakinya. Meskipun didhaifkan oleh Albani, tetapi itu ada dimuat di dalam Adabul Mufradnya Imam Bukhari. Ya. Pertanyaannya adalah apakah mencium tangan dan kaki ini yang dilakukan oleh Wazi bin Amir ini hanya berlaku kepada Rasulullah SAW? Ataukah itu bisa berlaku kepada orang alim lainnya atau orang
yang kita hormati lainnya, misalkan orang tua ataupun ulama ataupun lain sebagainya. Jadi hadis pertama itu para sahabat mencium tangan Rasulullah SAW di hadis pertama itu. Hadis kedua itu bahkan bukan hanya tangan tapi kakinya juga. Ya. Kalau hadis pertama itu tentang Rasulullah SAW menerima pasukan yang perang, yang kembali dari perang, ya, yang orang-orang mengira pasukan itu kabur gitu, dan diteriakin gitu, wah memalukan katanya kabur gitu kan, harusnya kan dihadapi. Tetapi pasukan kembali ke Madinah dalam keadaan mundur gitu. Karena tidak realistis pasukan muslim yang hanya berjumlah ribuan melawan Romawi yang puluhan ribu saat itu. Maka Khalid bin Walid sebagai komandan dia cerdas. Enggak mungkin, mustahil melawan puluhan ribu bahkan ratusan ribu dengan pasukan kecil. Maka setelah komandan kaum muslimin itu gugur, tiga-tiganya itu, Khalid ambil alih komando, kemudian ditarik mundur pasukan ke arah Madinah. Itu kalau dalam Islam kan dosa besar. Kabur dari medan perang itu dosa besar. Di dalam sebuah hadis sebutkan ijtanibu sab'al mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 dosa besar yang membinasakan. Satu di antara itu adalah kabur dari medan perang. Desersi. Yang pertama adalah syirik, yang kedua adalah sihir, ketiga adalah durhaka orang tua, yang berikutnya adalah minum khamar, berikutnya adalah zina, berikutnya adalah makan riba, selanjutnya adalah desersi dari medan perang. Itu dosa besar. Dia membunuh termasuk. Maka salah satu faidah kita membaca istighfar yang lengkap itu adalah untuk menghapus dosa besar. Di dalam hadis, barang siapa yang membaca astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, itu kata Allah dosanya akan diampuni meskipun kabur dari medan perang. Itu dosa besar. Maka para ulama menjadikan hadis ini sebagai dalil dosa besar itu istighfarnya yang panjang. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Terus dibaca. Itu dapat menghancurkan dosa walaupun dosanya dosa besar seperti kabur dari medan perang. Kalau dosa-dosa kecil mah bisalah astagfirullah bisa itu. Atau rabbighfirli bisa. Tapi kalau dosanya gede ya istighfarnya yang agak panjang. Istighfarnya panjang. Apalagi dengan sayyidul istighfar. Itu lebih afdal lagi. Sayyidul istighfar. Malah sayyidul istighfar mah itu dianjurkan dibaca sekali dalam sehari dan sekali dalam semalam. Jadi malam 1 kali, siang 1 kali. Apa faedahnya? Kata Nabi, dakhalal jannah, dapat garansi masuk surga kalau baca sayyidul istighfar. Udah pada hafal, ada yang belum hafal kayaknya. Kalau dites satu-satu mungkin perlu ulangan sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dibaca pagi sekali dan malam sekali. Bukan pagi, siang ya. Siang. Karena hadisnya barang siapa yang baca siang hari lalu meninggal di hari itu dakhalal jannah. Dan barang siapa yang membaca malam hari dan meninggal malam itu dakhalal jannah,
masuk ke surga, dijamin surga maksudnya. Nah, jadi hukum mencium tangan itu para sahabat melakukannya kepada Rasulullah SAW di hadis pertama, yang para sahabat itu oleh anak-anak tuh diteriakin, wah kabur, ngerakeun barudak ngaranna gini gitu. Oh, eleh cenah kabur ngerakeun. Nah, Rasulullah SAW tidak begitu, malah menyambut mereka di Madinah dan turun ayat illa mutaharrifan liqitalin. Boleh pasukan itu narik mundur atau meninggalkan peperangan, mutaharrifan liqitalin, untuk menyusun strategi. Jadi dalam rangka koordinasi itu bisa dibolehkan hukumnya kabur dari medan perang dengan tadi untuk koordinasi atau untuk bergabung dengan pasukan yang lain dari kaum muslimin. Ila mutaharrifan liqitalin au mutahayyizan ila fi'ah, itu dua alasannya. Satu nyusun strategi, yang kedua adalah bergabung dengan pasukan induk. Maka Rasul mengatakan ana fi'atukum. Kata Rasulullah, aku bagian dari kalian. Ketika anak-anak mencibir, ketika orang-orang mencibir, Rasulullah SAW, ana fi'atukum, aku bagian dari kalian. Nah, maka para sahabat, mungkin bahasa Sunda nama nganuhunkeun ya, kepada sikap Rasul yang begitu bijaksana, bahkan turun ayat memuji mereka bahwa kaburnya mereka bukan takut, bukan pengecut, tapi demi koordinasi dan demi menyelamatkan pasukan dari kebinasaan. Akhirnya Rasul memuji mereka dengan mengatakan ana fi'atukum, aku adalah bagian dari kalian. Itu hadis pertama. Hadis kedua mah beda lagi. Ini Al-Wazi ketika sedang baru datang dari suatu perjalanan, diberitahu itu Rasulullah. Itu Al-Wazi bin Amir langsung menghampiri beliau, ya, rombongannya itu menghampiri beliau sallallahu alaihi wasallam, dicium tangan dan kakinya. Pertanyaannya adalah apakah itu berlaku bagi orang lain atau tidak? Kalau terkait dengan tabaruk, ya, tabaruk dengan Rasul SAW, itu para ulama sepakat kalau dengan beliau itu boleh. Seperti kalau Nabi wudu, Pak, Nabi wudu, itu bekas wudu yang netes ke tanah itu diperebutkan. Bahkan dalam hadis Bukhari, kadu yaktatilun, sampai para sahabat itu hampir-hampir berkelahi gitu. Yaktatil, berkelahi, berantem, saking segutnya meraih bekas wudunya Rasulullah SAW. Berikutnya adalah Rasulullah SAW ketika tidur, itu sahabat Anas bin Malik, membantunya Rasulullah SAW, itu mengelap keringat beliau dan memerasnya menjadi minyak wangi. Itu ada dalam Bukhari juga, diperas jadi minyak wangi. Itu kan tabaruk dengan keringatnya Nabi kan. Jadi mencari berkah dari bekasnya Nabi SAW, asarun Nabi SAW. Tabaruk itu namanya. Ada lagi masih sahabat yang sama, Anas bin Malik, karena beliau adalah pembantu Rasulullah SAW yang 10 tahun bekerja dengan Nabi, membantu Nabi 10 tahun. Dan beliau memberikan testimoni, aku menjadi pembantu Nabi itu udah 10 tahun. Walam yaghdab minni qatun, dan beliau SAW tidak pernah memarahiku walau sekali. Jadi 10 tahun jadi pembantu Nabi tidak pernah dimarahi. Urang mah sapoe 10 kali nyarekan teh ke pembantu. Anas mah 10 tahun tidak pernah dimarahi oleh Rasulullah. Dan Anas juga adalah sahabat yang didoakan oleh Nabi. Semoga kamu nanti besar, diberikan banyak keturunan dan rezeki, dan diberkahi keduanya itu.
Allahumma katsir malahu wa waladahu wa barik fihi. Ya Allah, banyakin ini anak ini, nanti banyakin keturunan dan hartanya. Mun bahasa orang aya mah sing gede milik. Ya Allah, sing gede milik ya budak. Orang Sunda teh kalau Rasul katsir malahu wa waladahu wa barik fihi. Ya Allah, banyakin hartanya ini dan anaknya keturunannya dan berkahi. Dan betul, ketika Rasulullah SAW wafat dan Anas melanjutkan kehidupannya, itu Anas bin Malik usianya sampai 103 tahun. Sampai beliau mengatakan, aku malu karena di Madinah aku yang paling tua. Ini astahi, aku sampai malu dengan kondisiku yang paling tua di Madinah. Dan anaknya renyek. Banyak, juga kaya raya. Itu Anas bin Malik. Nah, beliau itu menceritakan bahwa ketika Rasul itu tidur, kan ada rambut yang lepas. Manusia itu pergantiannya begitu, siklusnya begitu, rambutnya ada yang lepas, ada yang tumbuh kan begitu. Itu dipulungin Pak, diambilin rambutnya, kumpulin, dibagikan ke sahabat. Hiji. Jadi seorang sahabat hiji kan lumayan itu. Oleh para sahabat disimpan itu di sakunya. Disimpan di kis itu macam dompet ya, dompet zaman dulu disimpan. Itu tabaruk namanya. Tabaruk itu berharap keberkahan dari sesuatu. Nah, untuk Rasulullah SAW itu sah, boleh gitu, karena hadisnya banyak. Tetapi ini menurut saya tidak berlaku bagi selain Rasulullah SAW. Karena kalau itu dibuka, saddu zari'ahnya itu khawatir itu membuka keran kepada, kalau selain Rasul ya, khawatir membuka keran kepada sikap gulu dan berlebihan. Akhirnya tabaruk kepada seseorang yang belum tentu kebaikan dan ketakwaan, kedekatannya kepada Allah itu seperti Rasulullah SAW. Bukan belum itu pasti pasti tidak sama dengan Rasulullah SAW. Maka lebih aman saddu zari'ahnya itu adalah tadi, mencukupi itu hanya kepada Rasulullah SAW. Tapi kalau di pesantren NU ya kebanyakan tabaruknya luar biasa ke ya itu karena memperluas bab itu mungkin. Jadi berpendapat, dari pendapat sah saja ya, berpendapat bahwa itu adalah dilakukan oleh para sahabat kepada Rasulullah SAW. Setidaknya kita tahu pendalilannya gitu. Setidaknya kita tahu pendalilannya bahwasanya para sahabat itu ada yang mencium tangan Nabi dan ada yang mencium tangan dan kaki Nabi. Dan para sahabat acap kali ya itu mencari bekasnya Rasulullah SAW, bekas wudhu, bekas tidur, bekas rambut, ya, bekas duduk tadi ya, dan lain-lain sebagainya. Nah, berikutnya adalah qiyamu rajul li rajul ta'ziman. Ini diulang lagi bab ini ya. Ini dari Abdullah bin Amir wa Abdullah bin Zubair disebutkan bahwa Sami'tu Aba Mijlaz yaqulu inna Muawiyah kharaja wa Abdullah bin Amir wa Abdullah bin Zubair qu'udun faqama ibn Amir wa qa'ada ibn Zubair. Jadi waktu itu ada dua sahabat, yang satu lagi pada duduk ya. Kemudian datang seseorang. Yang satu itu berdiri ketika datang seseorang, yang satu tidak gitu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sarahu, barang siapa yang senang, barang siapa yang bangga, barang siapa yang suka ya, ayam sulalahu ibadullahi qiyaman, orang-orang berdiri untuknya, senang gitu, orang tuh berdiri untuknya tuh senang, dia suka, ridho gitu. Falyatabawa baitan minan nar,
maka silahkan pilih tempatnya di neraka. Hadis nomor 1. Hadis riwayat Abu Bukhari juga, Abu Dawud, Tirmizi, dan disahihkan oleh Albani. Karena kitab ini tasihnya tahrijnya memang dari Albani. Kitabnya kitab Bukhari tapi tahrijnya itu lebih banyak dari Albani. Jadi kata Rasulullah SAW, barang siapa yang bangga, senang, suka, orang-orang berdiri untuknya, hamba-hamba Allah yang sebenarnya setara dengan dia di hadapan Allah itu, pada berdiri untuknya, menghormati dan mengagungkan, maka kata Rasul, falyatabawa baitan fil jannah, silahkan cari bait, silahkan pesan rumah minan nar, di neraka. Jadi nggak boleh Pak, kita senang, kita bangga, kita suka, kita ridho melihat orang lain berdiri untuk kita. Nggak boleh. Bahkan Rasul pernah digitukan oleh sahabat, nampak dari wajahnya karohiyah. Apa karohiyah itu? Kemakruhan, ketidaksukaan. Ketika ada orang-orang berdiri untuk beliau, takziman, untuk menghormati seseorang tidak mesti dengan cara itu. Yang boleh kita berdiri untuk orang itu adalah limusafahatihi wa tahiyyatihi, untuk bersalaman dengannya atau untuk menyapanya, itu boleh. Ada di hadisnya waktu kita pelajari ya beberapa pekan lalu, boleh. Jadi kalau orang-orang berdiri itu untuk menyalami, berdiri untuk tahiyah itu penyambutan, bukan untuk takziman dan penghormatan, karena itu berlebihan sebenarnya. Itu boleh. Tapi kalau berdirinya untuk takziman, untuk menghormati dan memuliakan yang berlebihan, ya itu nggak boleh. Rasulullah SAW marah di perlakuan seperti itu, dan di hadis ini lebih tegas lagi, falyatabawwa baitan fil jannah man sarahu, siapa yang sarok itu masrur, siapa yang senang, siapa yang suka, siapa yang resep orang-orang berdiri untuknya, falyatabawwa baitan fil nar minan nar, maka dia sedang memesan satu rumah di neraka. Auzubillah. Di kita aja. Kalau di Eropa, di Amerika enggak begitu. Jadi kalaupun mereka pada berdiri untuk salam di negara-negara itu, di negara-negara ya notabene non muslim ya, negara-negara Eropa, karena egaliter mereka itu, segala sesuatu egaliter, jadi setara. Jadi tidak di hadapan orang itu tidak membungkuk, tidak tidak merasa bawah gitu. Kalaupun ada pejabat datang, ya mereka untuk salaman gitu. Justru mereka yang mempraktekkan adab Islami. Ya, kalau di kita karena mungkin feodal ya awalnya, jadi ada orang datang tuh berdiri semua, takziman lahu, menghormatinya berlebihan. Jadi ini tidak sesuai dengan ya. Nah itu bahayanya, yang paling bahaya itu yang digituinya itu merasa sarok, merasa bangga, merasa senang gitu. Untuk itu di Cirian kita pindahkan mereka itu tuh ke mana, ke Wamena gitu. Itu Pak Dedi itu nggak mau berdiri, itu saya datang, itu yang lain pada berdiri, dia enggak. Tolong itu Pak Dedi yang kumisan itu pindahkan ke Wamena aja gitu. Di Cirian nah kalau darurat seperti itu mah ya terpaksa lah. Nah, terpaksa. Kita kan ini bicara ilmunya dari hadis begitu. Prakteknya mah ya disesuaikan. Kalau atasan kita semua itu killer, bisa mindahin orang gara-gara nggak mau diri, ya itu kan darurat. Itu keterpaksaan. Nanti dosanya dia yang nanggung ya. Dia yang nanggung. Sebenarnya itu nggak boleh. Nah, karena masyarakat kita feodal ya, yang begitu baik-baik saja gitu. Itu nggak boleh. Tidak boleh. Kalau ada orang sampai senang dan suka dihormati seperti itu dengan cara berdiri, maka dia memesan tempat
rumah di neraka, minanar. Hadis diriwayatkan oleh banyak imam perawi hadis dan disahihkan oleh Albani. Jadi bukan hadis sembarangan ini, hadis sahih. Berikutnya bab tentang keutamaan salam. Nah, ini Pak, tadi yang saya sampaikan di awal tadi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khalaqallahu Adam sallallahu alaihi wasallam ala suratihi wa tuluhu situna dira'an. Allah menciptakan Adam sallallahu alaihi wasallam atau alaihi salatu wasallam ala suratihi dalam bentuk aslinya, dalam bentuk awalnya, wa tuluhu situna dira'an dengan panjang 60 hasta. Adam itu tingginya 60 hasta. Hasta tuh segini ya. 60 hasta berarti kurang lebih 30 meter karena 1 meter itu 2 hasta. Jadi Adam itu diciptakan dengan tinggi 30 meter. Ya, setinggi tower lah. Tinggi. Jadi kalau melihat anak incuna ayeuna sagar di urang teh ditoker dia halik mah jeung halangan halik. Tinggi. Dalam hadis lain pamazza zalika yanqus, dan itu terus turun tingginya itu turun. Nah, berakhir di umat ini. Ini udah mentok ini, terakhir. Maka kita sebut umat akhir zaman itu karena bab fisik juga yang terakhir kita ini. Ukuran-ukuran kita ini terakhir. Tidak akan ada lagi muncul manusia yang tinggi seperti itu. Jadi Adam teh jangkung teh bapak orang Adam alaihissalam itu, Bapak Adam itu 30 meter atau 60 hasta dalam hadisnya. Walaupun ada perbedaan pemaknaan dalam hadis ala suratihi, hi-nya itu domir, huwanya itu kembali kemana gitu. Allah menciptakan Adam dalam bentuknya. Nya ini kembali ke siapa gitu. Ini perdebatan para ulama. Iya kan sebelumnya belum ada manusia kan. Jadi hi-nya ke siapa? Khalaqallahu Adam ala suratihi. Allah menciptakan Adam ala suratihi, pada bentuknya, pada posturnya. Nya-nya kembali ke siapa? Jadi kalau ada model mah modelnya tuh kemana gitu. Ini yang jadi perdebatan para ulama. Dan saya lebih memilih pendapat itu hi-nya kembali ke Adam. Artinya Adam itu cetak birunya sudah ada pada Allah itu. Blueprintnya sudah ada ala suratihi, pada takdirnya. Hi-nya itu pada bentuk yang sudah Allah takdirkan, sudah Allah tentukan. Ini bentuknya. Karena ada yang menafsirkan hi-nya itu ala suratihi itu ala suratillah. Dan ini menurut saya tidak tepat. Karena itu sama dengan terkesan memberi makna pembentukan atau makna bentuk surah ya kepada Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita menjaga itu. Hi-nya kembali cetak biru. Desain yang Allah sudah siapkan untuk Adam alaihissalam. Tapi bukan masalah fisik yang kita inginkan ya. Jadi kata Rasulullah SAW, umat manusia itu paling tingginya itu Adam, kemudian terus berkurang ribuan tahun, dan sekarang ini adalah bentuk yang terakhirnya. Jadi format terakhirnya itu ini kita. Bahkan dalam usia juga sama. A'maru ummati, umur umatku itu bayna sitin wa sab'in, antara 60 sampai 70. Jadi kalau ada yang diberi lebih dari 70, itu sudah super bonus itu. Wa aqalluhum, itu kelompok elit, elit. Jarang ya. Maka KIPN ini kelompok elit ini. Baret merah ini kalau pasukan baret merah. Kalau KIPN kan baret putih, kopiah putih.
Tapi memang kelebihan umat Rasulullah SAW itu amalan-amalan kecilnya oleh Allah dibesarkan agar dapat menyamai ibadah orang-orang yang hidup ribuan tahun. Kan begitu. Yang paling lugas aja tentang umur nabi-nabi kita yang dulu. Nabi Nuh aja. Surat Al-Ankabut, saya lupa ayatnya nomor berapa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabisa fihim alfasanatin illa khamsina ama. Sungguh kami telah mengutus Nuh alaihi salam kepada kaumnya dan dia tinggal di kaumnya itu berdakwah 1000 tahun kurang 50. Itu kata Al-Quran. Berarti dakwahnya 950 tahun. Dan hanya mendapatkan pengikut 80 orang. Berarti Pak, kalau 80 orang dari 950 tahun, eta kalau dihitung rasio per 120 tahun ngan menang pengikut hiji. Orang alhamdulillah. Lobakan. Mengapa kisah ini Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad? Agar menjadi pelajaran, agar menjadi hikmah, agar menjadi inspirasi. Nuh saja 1000 tahun dakwahnya dituturkan 80 orang. Jadi Nabi Muhammad terhibur. Oh iya, Nabi Nuh saja sampai begitu. Apalagi saya baru tahunan. Di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Dakwahnya Rasul. Makanya Allah menceritakan ini tentang Nuh ini kepada Nabi Muhammad dalam surat Al-Qamar, lengkap itu. Supaya Nabi Muhammad lebih bersabar. Belajarlah dari ulul azmi. Ambillah pelajaran dari wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Hai Muhammad, bersabarlah kamu sebagaimana sabarnya rasul-rasul ulul azmi. Nabi Muhammad oleh Allah Ta'ala disuruh belajar kesabaran dari para nabi yang dakwahnya itu ribuan tahun. Wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Dan jangan tergesa-gesa. Kan begitu. Allah mengingatkan Nabi Muhammad SAW. Jadi kabayang Pak, 120 tahun menang hiji ibaratnya gitu. Ya. Dan 80 orang itu yang diselamatkan Allah di bahteranya itu. Yang lain dimusnahkan. Karena itu berdasarkan doanya beliau. Jadi wajar kalau Nabi Nuh itu doanya la tadar alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan kau sisakan satu orang pun orang kafir di muka bumi ini. Jangan kau sisakan. Karena dakwahnya sudah 1000 tahun. Sudah tahu betul karakteristik dan memahami dengan yakin bahwa mereka itu tidak akan beriman. Di ayat sebelumnya bahkan innaka intadarhum, jika kau biarkan mereka yudillu ibadaka, hanya akan menyesatkan orang-orang. Walam yalidu, dan tidak akan beranak keturunan illa fajiron, kecuali orang-orang fajir juga kayak mereka, kafaro, dan orang-orang kafir. Jadi Nabi Nuh sudah kepada tingkat meyakini bahwa orang-orang yang dia dakwahi ribuan tahun itu guys moal ariman deui. Innaka intadarhum, jika kau biarkan ya Allah orang-orang kafir di muka bumi, yudilu ibadak, menyesatkan yang lain. Walam yalidu, dan tidak akan melahirkan, yalidu yulad yalid itu melahirkan, tidak akan melahirkan setelah mereka kecuali yang sama fajir dan durhakanya seperti mereka. Maka doa beliau itu tidak boleh dipraktekkan sekarang karena kita belum pernah dakwah 1000 tahun. Belum pernah dakwah seumur hidup juga. Jadi kalau kita ngacunya kepada dakwahnya Rasulullah SAW ketika beliau di Baledogi di Taif, ucapan yang keluar dari mulut Rasulullah SAW adalah Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah pada kaumku karena mereka tidak tahu. Itu sikap Nabi Muhammad kepada orang-orang Taif. Kecuali yang sudah berlebihan dan sudah melampaui batas kezalimannya itu. Seperti Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah, dan Mughirah bin Syu'bah.
Itu kakak beradik ya. Satunya adalah Abu Jahal. Untuk ketiga orang ini karena kezaliman dan kesewenangannya sudah melampaui batas, Nabi pun mendoakannya dengan kehancuran. Dalam Sahih Bukhari ada doanya, Allahumma alaika bi Abi Jahal, ya Allah musnahkan Abu Jahal. Allahumma alaika bi Utbah, ya Allah musnahkan si Utbah. Allahumma alaika bi Mughirah, bi Syaibah, ya Allah musnahkan si anu. Tiga-tiganya ini mati setelah didoakan oleh Nabi itu. Ya. Jadi karena mereka adalah tetua-tetua kabilah Quraisy, mereka adalah orang yang paling sewenang-wenang dan zalim kepada Rasulullah SAW, sampai melampaui batas, sampai menginjak leher Nabi ketika Nabi sholat, sampai melempar Nabi dengan kotoran. Dan Fatimah datang membersihkan Rasul dari kotoran tersebut. Lalu Rasul mengangkat tangan, ya Allah musnahkan Abu Jahal, ya Allah musnahkan Utbah, ya Allah musnahkan Syaibah, dan sampai mati semua. Nah, jadi mendoakan orang itu ya berbeda-beda. Ada yang didoakan dengan hidayah, ada yang didoakan dengan kebinasaan sekaligus. Jadi mendoakan orang zalim dengan kebinasaan itu boleh gitu. Kalau kezalimannya sudah melampaui batas. Seperti Israel. Seperti ini apa dulu zaman Al-Imam Hasan Al-Basri itu pernah mendoakan seorang pemimpin namanya Hajjaj bin Yusuf dengan kebinasaan. Karena Hajjaj ini banyak membunuh para ulama. Sampai ada sahabat namanya Abdullah bin Zubair digantung sama dia itu. Cucunya Abu Bakar Siddiq, sahabat junior di masa Nabi, putra dari Zubair bin Awam yang dijamin masuk surga itu, dipancung sama Hajjaj itu. Dan jenazahnya dikaitkan di Ka'bah. Sadis sekali. Dikaitkan di Ka'bah. Abdullah bin Zubair itu bin Asma ya, putranya Zubair itu, ibunya namanya Asma binti Abi Bakar, jadi cucunya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Orang-orang sudah mengingatkan Hajjaj, jangan kau lakukan itu. Para sahabat yang masih hidup itu mengingatkan, jangan kau lakukan itu. Tapi dia kekeh dengan keputusannya. Dipenggal itu Abdullah bin Zubair, digantungkan jasadnya di Ka'bah. Zolimnya luar biasa. Dan ulama saat itu doanya adalah Allahumma maksimil Hajjaj, ya Allah hancurkan si Hajjaj sebagaimana kau hancurkan para durjana sebelumnya. Mati itu Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Jadi kepada orang-orang zalim yang kesewenangan sudah melampaui batas logika, batas perasaan, batas kemanusiaan, doanya bukan lagi hidayah, kehancuran. Allahumma alaika bi Abi Jahal, Allahumma alaika bi Utbah, Allahumma alaika bi Syubah. Mati semua itu, yang tiga-tiganya. Kontan matinya itu semuanya di Badar. Tiga-tiganya itu. Ya, jadi semata-mata Rasul membiarkan mereka dalam dalam mudah-mudahan berkesempatan hidayah ya. Kalau memang mereka punya perasaan, tapi kalau sudah tidak punya perasaan, sudah berlebihan, ya akhirnya kan kewalat dengan doanya Nabi alaihi salatu wassalam. Kita lanjutkan, Bah, ya. Bisa tambah panas. Summa qala idhab. Nah, setelah Allah menciptakan Adam dalam rupanya, nyaknya kembali ke Adam, kita sepakati aja kembali ke Adam, kepada blueprint desain yang Allah siapkan, yaitu bentuknya Adam. Ini jadi bukan kembali pada Allah ya. Summa qala, lalu Allah berfirman kepada Adam, izhab,
pergilah kau Adam, fasalim ala ulaika, ucapkan salam pada para malaikat. Nafarun minal malaikati julusun, yang sedang duduk-duduk. Tah malaikat ge aya santaina Pak. Julusun, duduk-duduk malaikat. Jadi lamun orang duduk-duduk teh, malaikat juga ada yang duduk-duduk. Tapi bedana orang mengagehu duduk nanti, malaikat mah henteu. Nafarum minal malaikati julusun, yang sedang duduk-duduk. Fastami ma yuhayyunaka bihi, fa innaha tahiyyatuka wa tahiyyatu dzurriyyatika. Dengarkan apa yang dikatakan oleh malaikat ketika kamu menyapanya. Itu akan menjadi salammu dan salam anak-anak keturunanmu sampai hari kiamat. Bahkan sampai di surga nanti. Faqal assalamu alaikum. Faqalu assalamu alayka wa rahmatullah. Jadi Adam mengucapkan assalamu alaikum. Dijawab oleh para malaikat assalamu alayka wa rahmatullah. Fazaduhu wa rahmatullah. Ini dalil bahwa menjawab salam dengan yang lebih panjang itu afdal. Fakulu man yadkhulul jannah ala suratihi. Nah, setiap orang yang masuk surga kelak akan dikembalikan rupa dan bentuknya seperti Adam. Hi-nya kembali ke Adam. Jadi orang kayak di surga jarangkung deui, Pak. Jarangkung gitu. Falam yazal yang kusul khalqu hattal an. Nih, kata Rasul, manusia itu yang kusu terus-terusan menurun, pendeknya itu terus hattal an sampai sekarang. Jadi ini udah paket mentok kita ini udah. Mual pendek deui guys. Terakhir. Sampai kayak asup surga jangkung deui, Pak. Jangkung. Kembali kepada bentuk Adam itu jangkung. Manusia. Jadi orang kayak jarangkung, Pak. 30 meter. 30 meter. Maka kalau ada teori bahwa dulu hewannya itu setinggi dinosaurus 12 meter, sangat wajar. Dan manusianya juga 30 meter atau 60 hasta. Jadi sangat wajar. Pelajaran yang kita ambil dari hadis ini adalah bahwa salamnya kita assalamualaikum itu adalah salamnya Adam yang diperintahkan Allah untuk menyapa malaikat, dan itu juga salam para malaikat untuk menjawab salamnya Adam. Jangan diganti dengan salam lintas agama, nggak boleh. MUI sudah mengeluarkan fatwa haram hukumnya salam lintas agama itu. Tapi ya tidak mendengar ucapan dari para ulama kan begitu. Dan tragisnya itu kan hanya terjadi di era kemarin ya. Yang sebelumnya yang saya tahu Pak Harto nggak pernah mengucapkan itu, Pak SBY nggak pernah mengucapkan itu, Pak Soekarno, Bung Karno nggak pernah juga mengucapkan itu. Ya salam sesuai dengan keyakinannya, itu kan salam keyakinannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam umumnya cukup selamat pagi. Setelah assalamualaikum selamat pagi, salam umum lah pada seluruh warga Indonesia dan lain sebagainya. Jadi Allah sudah menyiapkan salam terbaik untuk kita. Salamnya para malaikat, salamnya Adam, salamnya ahli surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu udah salam terbaik. Bahkan orang Yahudi mengatakan tidak ada yang mereka cemburui dan iri kepada kaum muslimin melebihi cemburunya mereka kepada ucapan salam. Orang Yahudi saja cemburu dan iri kita punya salam. Masa kita orang Islam tidak bangga dengan salam kita? Orang Yahudi saja cemburu. Aduh, andaikan kita punya salam seperti salamnya Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam. Andaikan kita punya salam seperti kaum muslim, itu luar biasa. Akhirnya mereka salamnya ya begitu. Dan
ada hadis tambahannya bahwasanya orang yang mengucapkan assalamualaikum itu pahalanya berapa? 10. Kalau assalamualaikum warahmatullah isyrun kata Nabi 20. Kalau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30. Yang jawab juga sama. Jadi kalau kita assalamualaikum, nah itu 10 pahalanya. Assalamualaikum warahmatullahi itu 20. Jadi Nabi punya isyrun salasun ya. Ini 10, 20, 30. Dalam Adabul Mufrad disebutkan juga, di dalam Jadul Ma'ad yang kita pelajari juga sama menyebutkan. Jadi kalau ucapan salam jangan irit, jangan hemat, yang lengkap assalamualaikum warahmatullah, minimal warahmatullah, biar pahalanya dapat 20. Kalau mau 30 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu lebih banyak pahalanya. Jadi jaga salam ini salamnya Allah, ini salamnya para malaikat, ini salamnya Adam, dan Allah jadikan sebagai salam dunia akhirat ya, sampai ke surga salamnya masih sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum hadanallahu yakum ajmain wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.